Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang berbakti kepada orang tua dan taat dengan protokol kesehatan. Maka dari itu, kita tetap tinggal di rumah dan melakukan aktivitas di rumah seperti belajar dan membantu orang tua. Baik, anak-anak silakan duduk manis dan menyimak video pembelajaran kali ini. Karena pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teknik dasar permainan kasti. Jadi setelah pelajaran sebelumnya kita pernah belajar mengenai permainan kasti. Nah, kita lanjutkan lagi materi kita mengenai permainan kasti. Tentunya ini materi lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi silahkan disimak ya. Jadi anak-anak sekalian, masih ada yang ingat mengenai permainan kasti? Masih ada yang ingat tentang bagaimana bentuk bolanya? Pasti masih ingat ya, karena ini beberapa bulan yang lalu kita pernah pelajari. Baik. Nah, di sini sudah ada gambar ilustrasi dari bola kasti dan orang yang melakukan permainan bola kasti. Nah, baik anak-anak sekalian, kasti merupakan sejenis permainan olahraga bola. Permainan kasti ini seringkali dimainkan oleh anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Nah, teknik dasar permainan kasti juga terbilang cukup mudah bagi anak-anak seumuran kalian. Nah, cara bermainnya yang sederhana, yaitu dengan pemain dibagi ke dalam 2 regu atau kelompok. Kemudian salah satu mendapat giliran jaga, dan yang satunya lagi mendapat giliran untuk memukul. Tentu disediakan beberapa pos yang sudah diberi tanda dengan menggunakan tiang yang mana pemain serang mendapat giliran memukul. Tidak boleh digebok atau dilempar dengan bola. Pemain serang bergiliran akan memukul bola yang diumpan atau diberikan oleh salah seorang pemain jaga. Pemain yang jaga berjaga di lapangan mencoba untuk menangkap pukulan dari pemain serang. Seperti yang terlihat pada video ini ya. Nah, saat bola terpukul, pemain serang lantas berlari menuju pos yang selanjutnya atau pulang ke rumah yang diberi batas dengan sebuah garis. Jika pemain yang tengah berlari menuju pos atau pulang malah digebok atau dilempar ya dengan bola, maka dinyatakan jika dirinya mati dan kedua regu saling berganti. Yang awalnya regu serang berganti jadi regu jaga, begitu juga sebaliknya. Nah, sementara itu anak-anak sekalian, pemain serang yang berhasil pulang ke rumah mendapat 1 angka. Nah, regu yang berhasil memperoleh atau mengoleksi angka terbanyak di saat pertandingan berakhir dinyatakan sebagai pemenangnya. Anak sekalian, permainan ini sendiri menggunakan gerak dasar berlari, memukul bola dengan sebuah tongkat, menangkap dan melempar. Nah, di dalam permainan kasti terdiri atas 2 base dengan jarak minimal adalah 20 meter. Lantas, bagaimana teknik dasar permainan kasti ini dilakukan? Anak-anak sekalian, baik kita akan jelaskan ya. Kita simak materi berikut ini. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita melemparkan bola, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana cara memegang bola yang baik dan benar. Nah, di sini sudah ada ya penjelasannya. Cara memegang bola dengan baik dan benar. Peganglah bola dengan menggunakan seluruh jari tangan. Peganglah bola dengan erat.
jarak antar jari tangan sebaiknya tidak terlalu rapat. Nah, itu sudah ada gambar ilustrasinya di situ. Jadi itu kita bisa praktekkan dengan memegang bola. Nah, selanjutnya teknik dasar permainan kasti melempar bola. Yang pertama itu kita belajar mengenai melempar melambung. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita tidak belajar mengenai bagaimana cara melempar melambung ya. Hanya video yang langsung saya berikan. Nah, bagaimana cara melempar melambung? Nah, di situ sudah ada materinya, silakan kita membaca ya. Pandangan fokus ke depan, berdirilah secara menyamping dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Bukalah kaki dengan lebar, luruskan lutut kaki kiri serta bengkokkan lutut kaki kanan. Tangan kanan memegang bola yang akan dilempar. Kemudian luruskan tangan kiri sejajar dengan bahu dan berada di bagian depan. Nah, lemparkanlah bola dari atas kepala sehingga bola yang dilempar bisa melambung dengan tinggi. Ikuti jalannya lemparan bola tersebut dengan tangan, lakukan secara berulang-ulang atau secara bertahap, sehingga kemampuan lemparan kita bisa menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Jadi anak-anak, jika kalian melakukan lempar melambung itu kita lakukan dengan berulang-ulang supaya kita lebih terlatih dan kita mempunyai kemampuan dalam melempar bola ya. Nah, baik. Nah, lemparan melambung ini sebenarnya memiliki tujuan untuk memberikan bola kepada teman yang letaknya cukup jauh. Nah, teknik ini digunakan oleh si pelempar. Nah, jika kita menjadi seorang pelempar, maka kita harus bisa melambungkan bola sesuai dari permintaan pemukul. Bola yang dilambungkan dengan benar adalah posisi bola antara pusar dan dada. Nah, selanjutnya melempar bola dengan lurus atau datar. Jadi kita belajar mengenai melempar lurus atau datar. Nah, teknik lemparan ini biasanya digunakan untuk melempar pelari atau pemukul. Gunakanlah tenaga secukupnya atau seperlunya saja, sehingga lemparan yang dilakukan tidak terlalu keras atau malah terlalu pelan. Teknik lemparan yang satu ini membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Sasaran yang dibidik ialah bagian punggung atau pantat dari si pelari atau si pemukul. Jadi video tadi itu sudah dilihat di situ bagaimana orang melempar membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Nah, bagaimana cara melakukan lempar lurus atau datar? Pandangan fokus ke depan, berdiri secara menyamping dengan menggunakan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Bukalah kaki dengan lebar, luruskan lutut kaki kiri dan bengkokkan lutut kaki kanan. Tangan kanan memegang bola dan membengkokkan sikut sebesar 90 derajat. Nah, seperti itu ya, kita melempar lurus atau datar. Nah, baik anak-anak, sekian dulu materi kita kali ini. Cukup kita pelajari dulu sampai di sini. Karena sebelumnya kita telah belajar mengenai permainan kasti, cuman kita lebih mendalami lagi bagaimana permainan kasti itu, khususnya bagaimana melempar bola melambung dan melempar lurus atau datar. Seperti itu ya anak-anak. Baik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan silakan diulangi kembali videonya jika belum mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.